Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuryadi. Saya dari kelas 64 2B07. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal esai saya yang di materi ke-9. Yang pertama itu soalnya itu negara hukum dan hak asasi manusia. Indonesia adalah negara hukum di mana kekuasaan menjalankan pemerintahnya berdasarkan hukum dan supremasi hukum. Nah, di sini apa saja tantangan pada masa kini untuk menciptakan negara yang demokratis dan terlindungnya hak asasi manusia atas serta kesejahteraan yang berkeadilan. Di sini menurut pendapat saya, pertanyaan ini mengajak untuk membahas tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam upaya menciptakan negara hukum yang demokratis untuk melindungi hak asasi manusia dan mencapai kesejahteraan keadilan. Jadi di sini ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi Indonesia pada masa kini, termasuk salah satunya adalah ketidaksetaraan dan kesenjangan sosial. Di sini dibagi dua, di sini ada diantaranya ada ekonomi. Jadi kesenjangan ekonomi ini dapat menghambat upaya kesejahteraan yang berkeadilan. Nah, pemerintah juga perlu fokus pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terus ada juga pendidikan dan kesehatan, yang dimana akses yang tidak merata terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang ada dalam masyarakat. Terus di sini yang kedua ada korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang pertama ada kurangnya penegakan hukum. Jadi di sini ada penegakan hukum, tantangan besar adalah memastikan independensi lembaga penegak hukum dan memerangi korupsi secara efektif. Terus ada reformasi birokrasi, yaitu upaya reformasi birokrasi yang dapat membantu mengurangi korupsi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Terus ada juga perlindungan hak asasi manusia yang melingkup kebebasan berpendapat dan juga pers. Terus ada ketahanan hukum dan independensi sistem peradilan, yang dimana reformasi peradilan dapat meningkatkan independensi dan kualitas sistem peradilan yang sangat penting. Jadi di sini melibatkan reformasi dalam penunjukan hakim dan peningkatan akses terhadap keadilan. Terus yang kelima ada isu sosial dan budaya. Di sini isu sosial dan budaya ini ada keanekaragaman etnis dan agama yang mengelola keanekaragaman etnis dan agama dengan bijak untuk menjaga konflik dan memastikan perlindungan hak-hak minoritas. Terus ada juga isu gender. Nah, isu gender ini memastikan kesetaraan gender dan melindungi hak-hak perempuan merupakan langkah penting untuk mencapai keadilan sosial. Terus yang terakhir ada partisipasi masyarakat. Di sini partisipasi publik contohnya. Tantangan ini termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik melalui proses demokratis formal maupun melalui mekanisme partisipasi yang lainnya. Nah, di sini pentingnya kolaborasi antar pemerintah, masyarakat sipil dan juga sektor swasta dalam mengatasi tantangan ini dapat diabaikan peningkatan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi aktif dari semua pihak yang memperkuat fondasi negara hukum yang demokratis dan melindungi hak asasi manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi ke-9 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.